Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicarakan mengenai pasar, perantara, dan instrumen keuangan. Manajer keuangan dan investor perlu ruang atau tempat untuk bertemu. Mereka mengambil keputusan dalam suatu lingkungan keuangan yang luas dan kompleks. Lingkungan ini meliputi pasar dan institusi keuangan, sehingga mereka perlu bertemu pada sebuah pasar keuangan. Pasar keuangan bisa didefinisikan sebagai bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit. Kemudian, mereka akan melakukan transaksi di pasar tersebut. Dengan kata lain, akan terjadi perpindahan dana atau mobilisasi dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang defisit. Struktur pasar keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanpa perantara keuangan, dan yang kedua, dengan perantara keuangan. Struktur pasar tanpa perantara keuangan berarti ada perpindahan langsung antara uang dan instrumen keuangan, di mana perusahaan akan langsung menjual instrumen keuangan seperti saham atau obligasi kepada investor. Sebaliknya, investor akan memberikan kas atau uang tunai kepada perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan adalah pihak yang defisit dan investor adalah pihak yang surplus. Struktur pasar keuangan yang kedua adalah dengan perantara keuangan, di mana fungsinya perantara keuangan ini sebagai lembaga intermediaris. Ada investor yang memiliki kelebihan dana atau surplus. Ia akan menyimpan dananya pada perantara keuangan, misalnya pada lembaga perbankan. Kemudian, investor tersebut akan mendapatkan bunga atas simpanan yang dilakukan pada lembaga perbankan. Kemudian, perantara keuangan atau perbankan akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang defisit. Misalnya, dalam hal ini, pihak yang defisit adalah perusahaan. Perusahaan akan mengambil kredit atau pinjaman dari perantara keuangan. Dan atas dana yang dipinjam oleh perusahaan, maka dia akan memberikan bunga atas pinjaman yang dilakukan. Ada 3 bagian penting pada pasar keuangan. Yang pertama, pasar keuangan itu sendiri. Yang kedua, perantara keuangan. Dan yang ketiga, instrumen keuangan. Pasar keuangan tadi sudah dibahas bahwa pasar keuangan merupakan tempat bertemunya antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Kemudian yang kedua, perantara keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Sebagai contoh, pihak ini adalah perbankan. Yang ketiga adalah instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah kekayaan aset keuangan yang dapat berbentuk berkas surat berharga dan diperdagangkan. Misalnya, seperti reksadana, obligasi atau saham, dan instrumen keuangan yang lain. Aset ini dapat diperdagangkan di pasar modal atau kalau di Indonesia diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Selanjutnya, kita akan bahas jenis-jenis pasar pada pasar keuangan. Yang pertama, pasar modal dan pasar uang. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek. Contohnya adalah commercial paper. Commercial paper jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dikatakan berjangka pendek. Pasar uang disebut juga money market, dan ini merupakan pasar yang sangat liquid. Pasar uang New York, pasar uang London, dan Tokyo merupakan beberapa contoh pasar uang terbesar di dunia. Yang kedua adalah pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang. Contoh instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal adalah saham dan obligasi. Obligasi memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sehingga dikatakan memiliki jangka panjang. Contoh dari pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Pasar yang berikutnya adalah pasar spot dan pasar forward. Pasar spot adalah pasar di mana penyelesaian transaksi pembayaran atau disebut dengan settlement terjadi saat transaksi tersebut dilakukan. Sedangkan pasar forward adalah pasar di mana penyelesaian transaksi pembayaran atau settlement terjadi beberapa saat mendatang. Namun, harga yang digunakan menggunakan kontrak yang ditetapkan saat ini. Berikut ini akan disampaikan contoh untuk pasar spot dan pasar forward. Contoh dari pasar spot, ketika saya ingin membeli dolar Amerika Serikat sebanyak $1.000. Nilai tukar mata uang tersebut sebesar 8.500, 8.750 per dolar. Hal tersebut berarti saya harus membayar 8.750 jika ingin membeli dolar, dan saya akan menerima 8.500 jika saya menjual dolar. Karena saya ingin membeli dolar, maka saya harus menyerahkan uang 8.750 kali 1.000. Sehingga pada saat itu saya akan mendapatkan nilai $1.000. Contoh untuk pasar forward adalah transaksi terjadi sekarang, namun pembayarannya dilakukan 3 bulan lagi. Misalnya, kurs 3 bulan forward rupiah per dolar adalah 9.200 per dolar. Kurs tersebut ditentukan di pasar dan berdasarkan persetujuan semua pihak. Meskipun pembayaran dilakukan 3 bulan lagi, namun kurs yang digunakan adalah kurs sesuai tanggal kontrak. Tidak peduli apakah kurs akan naik atau turun pada 3 bulan lagi. Berikutnya adalah pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana perusahaan memperoleh modal dengan menerbitkan efek baru. Atau pasar di mana emiten pertama kalinya menawarkan saham kepada publik. Istilah IPO atau Initial Public Offering sering digunakan pada pasar perdana. Pasar sekunder adalah pasar di mana terjadi transaksi jual beli antar investor setelah saham dicatatkan di bursa. Contoh pasar ini adalah Bursa Efek Indonesia atau New York Stock Exchange. Karena
pada pasar tersebut diperjualbelikan saham dan obligasi yang telah beredar, dan bukan yang baru diterbitkan. Yang berikutnya adalah pasar OTC, pasar lokasi tertentu, dan pasar valuta asing. Pasar OTC atau disebut juga over the counter adalah pasar virtual yang digunakan untuk berjual beli instrumen keuangan. Pasar ini dapat diakses dimanapun menggunakan internet dengan media komputer atau handphone. Pasar lokasi tertentu memiliki lokasi dan tempat tertentu, seperti Bursa Efek Indonesia yang sekarang dulunya terdiri atas 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun, sekarang keduanya sudah menjadi satu, menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga adalah pasar valuta asing. Pasar ini memperdagangkan mata uang asing. Pasar valuta asing akan memfasilitasi pertukaran mata uang yang berbeda pada setiap negara. Bahasan yang berikutnya adalah tentang perantara keuangan. Perantara keuangan adalah lembaga atau pihak yang menjembatani pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Pihak perantara ini akan membantu mengefektifkan aliran dana di pasar keuangan. Perantara keuangan disebut juga sebagai intermediaris. Lembaga perbankan adalah salah satu contoh perantara keuangan. Ada 2 tipe perantara keuangan. Yang pertama, tidak merubah klaim. Tipe ini perantara keuangan yang menjembatani pihak yang defisit dengan yang surplus tanpa merubah klaim. Contohnya, perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi membantu untuk menjualkan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Saham tersebut dijual kepada investor. Perusahaan tidak merubah saham yang dijualnya, sehingga perusahaan sekuritas berarti perantara keuangan yang tidak merubah klaim. Sedangkan tipe yang kedua adalah yang merubah klaim. Perantara keuangan yang merubah klaim adalah contohnya perbankan yang menerbitkan deposito atau tabungan yang ditawarkan kepada nasabah. Tabungan dan deposito memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dapat menjadi 2 produk yang berbeda dilihat dari jangka waktunya. Deposito memiliki jatuh tempo, sedangkan tabungan dapat diambil sewaktu-waktu. Berikut ini adalah gambar mediasi yang merubah dan tidak merubah klaim. Gambar yang pertama adalah perantara keuangan yang mengubah klaim, seperti perbankan, di mana perbankan akan menyalurkan uang yang sudah didapatkan dari nasabah dan berasal dari simpanan tabungan. Oleh bank, simpanan tabungan tersebut akan disalurkan kepada pihak yang defisit atau dalam hal ini perusahaan dalam bentuk pinjaman. Kemudian yang kedua adalah perantara keuangan yang tidak mengubah klaim. Contohnya tadi adalah perusahaan sekuritas, di mana perusahaan sekuritas membantu perusahaan untuk menjualkan saham kepada investor. Manfaat perantara keuangan bisa dilihat dari 4 hal.
Yang pertama, dari denominasi, yang kedua jangka waktu, yang ketiga monitor, dan yang keempat dilihat dari biaya transaksi. Manfaat perantara keuangan yang pertama adalah denominasi. Denominasi artinya instrumen keuangan bisa diciptakan dengan denominasi yang berbeda-beda, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tabungan merupakan contoh produk keuangan dengan denominasi kecil, sedangkan deposito merupakan contoh simpanan dengan denominasi yang besar. Yang kedua, manfaatnya adalah jangka waktu. Hal ini terkait dengan likuiditas. Investor kecil menginginkan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Sebaliknya, perusahaan menginginkan pinjaman dengan jangka waktu yang panjang, misal 10 tahun. Bank dapat menjembatani ketimpangan jangka waktu tersebut. Bank dapat menerbitkan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu, kemudian akan memberikan pinjaman ke perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Manfaat perantara keuangan yang ketiga adalah monitor. Investor individu yang mempunyai dana kecil tidak akan mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memonitor perusahaan yang meminjam dananya. Jika dana yang kecil-kecil tersebut dikumpulkan menjadi besar oleh lembaga keuangan, maka lembaga keuangan mempunyai insentif yang lebih besar dan kemampuan yang lebih baik untuk melakukan pengawasan karena dapat membayar tenaga keuangan profesional. Yang keempat adalah biaya transaksi. Di samping insentif yang lebih besar, lembaga keuangan dapat memperkecil biaya transaksi per unit. Dengan kata lain, terjadi economies of scale untuk pemrosesan biaya transaksi dan biaya lainnya. Sebagai contoh, pengeluaran uang 1 juta akan nampak besar bagi investor kecil. Namun, jumlah tersebut tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan besar dengan aset yang lebih besar. Berikut ini adalah contoh lembaga perantara keuangan. Yang pertama adalah bank. Bank merupakan perantara keuangan yang ditandai dengan aktivitas menerbitkan deposito dan tabungan sebagai sumber dana utama mereka. Kemudian, memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain. Yang kedua, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ditandai dengan ciri menarik premi dari nasabah. Premi tersebut merupakan kompensasi atas perlindungan terhadap risiko yang mereka berikan kepada nasabah. Yang ketiga, perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ditandai dengan ciri membantu perolehan dana melalui penerbitan surat berharga seperti saham atau obligasi bagi perusahaan atau pemerintah. Dan yang keempat, perusahaan investasi. Lembaga keuangan ini mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Instrumen keuangan dapat diartikan sebagai klaim atas aliran kas di masa yang akan datang. Instrumen keuangan juga dapat diartikan sebagai surat perjanjian kontrak yang menyebutkan jumlah yang dipinjam, ketentuan pelunasannya, dan hal-hal lainnya yang akan dicakup dalam perjanjian tersebut. Misal, nilai jaminan, nominal, maupun jangka waktu. Karakteristik instrumen keuangan yang ketiga adalah tipe klaim. Secara umum, ada dua jenis sekuritas berdasarkan klaimnya, yaitu klaim atas kepemilikan atau bisa disebut dengan saham dan klaim atas pinjaman. Biasanya berupa hutang
dan obligasi. Karakteristik yang keempat adalah likuiditas, di mana likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Instrumen keuangan berbeda-beda dalam hal kemudahan memperjualbelikan. Kemudahan tersebut disebut sebagai marketability atau likuiditas. Berikut ini adalah jenis-jenis instrumen keuangan. Jenis instrumen yang pertama yaitu instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya antara lain, yang pertama sertifikat Bank Indonesia, yang kedua commercial paper, yang ketiga akseptansi bank, yang keempat certificates of deposit, dan yang kelima, repurchase agreement. Jenis-jenis instrumen keuangan lain yaitu instrumen di pasar modal. Instrumen pasar modal adalah instrumen yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun. Beberapa contoh instrumen tersebut antara lain obligasi, saham preferen, saham biasa, dan beberapa jenis instrumen lainnya. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Obligasi biasanya menyebutkan nilai nominal, kupon bunga, dan jangka waktu. Perjanjian lain dapat disebutkan dalam obligasi. Misal, adanya jaminan atau tidak. Sedangkan untuk jangka waktu obligasi dapat mencapai 10 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Saham dimasukkan ke dalam instrumen pasar modal karena saham akan selalu ada jika perusahaan yang mengeluarkan saham masih tercatat di bursa atau di pasar sekunder. Sedangkan saham preferen menggabungkan karakteristik saham dengan obligasi. Saham preferen merupakan saham yang berarti kepemilikan, tetapi memberikan pendapatan tetap atau membayarkan dividen yang relatif tetap seperti pada bunga obligasi. Demikianlah pembahasan mengenai pasar, perantara, dan instrumen keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.